Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu komik Jepang atau manga yang merupakan karya dari Inio Asano yang berjudul Solanin. Judul Solanin ini sendiri sebenarnya dulu udah pernah terbit di bawah naungan MNC kalau nggak salah. Dulu dia dibagi menjadi 2 volume dengan cover seperti ini. Dan kalau nggak salah masih pakai kertas koran gitu ya, jadi tipis banget yang dulu. Nah, kemudian beberapa tahun setelahnya judul Solanin ini diterbitkan ulang dengan treatment baru gitu ya. Dimana yang tadinya dia terbit di bawah naungan penerbit MNC, kali ini dia masuk ke lini terbitannya Akasa. Kayak gini logonya. Nah, kali ini dia terbit sebagai edisi yang lebih premium daripada edisi sebelumnya. Jadi dari judulnya Solanin Special Edition. Sekarang dia ratingnya dewasa dan kertasnya pakai kertas paper dan jauh lebih tebal. Yang mana gue suka sih karena sebagai pembaca komik lawas gitu ya. Dulu waktu kecil gue sempat ngikutin gitu manga-manga Jepang. Dan gue sudah terbiasa dengan format yang pakai kertas koran yang relatif tipis banget. Nah, ketemu sama judul Solanin satu ini, gue jadi amazed gitu. Gue jadi terpukau dengan formatnya yang premium ini karena jadi tebel banget, men. Kayak lagi baca buku, kayak lagi baca novel. So, ini pengalaman baru buat gue baca manga setebel ini dan gue suka banget. Kualitasnya oke banget menurut gue. Dan ya, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Manga Solanin ini bergenre seinen, yang mana dia memang ditujukan untuk pembaca yang lebih dewasa gitu ya. Berbeda dari manga shonen yang biasanya gampang buat diikuti oleh remaja laki-laki atau mungkin komik shoujo yang biasanya ditujukan untuk audiens perempuan. Manga dengan genre seinen ini lebih berpusat pada cerita yang lebih dewasa. Bukan hanya dalam konsep dewasa ya, tapi lebih ke pembawaan ceritanya yang lebih berat dan mungkin lebih ke kalian gak akan nangkep kalau kalian baca ini di usia yang masih muda. Karena ya gue yakin anak yang usianya 13 tahun bakal lebih suka baca One Piece daripada baca Solanin. Ya kira-kira garis besarnya seperti itulah. Maka dari itu komik ini lebih ditujukan untuk umur 17 ke atas dan di cover depannya pun ada tulisannya dewasa. Dan jujur sebelumnya gue juga bingung gitu kenapa judul satu ini tuh diperuntukkan untuk audiens yang lebih dewasa. Karena seperti yang kalian tahu, kalau kalian ngikutin channel Sudut Koma ini, gue pernah cerita kalau gue lebih suka untuk masuk ke dalam sebuah cerita, entah itu buku, entah itu film, tanpa tahu banyak tentang judul tersebut. Kenapa? Karena agar gue bisa masuk ke dalam cerita tanpa ekspektasi, dan lebih ke biar gue pleasantly surprise aja sih. Karena gue gak berekspektasi apapun, gue gak mengharapkan apapun, jadi gue relatif akan lebih suka dengan apapun yang coba untuk di-deliver si penulis cerita. Nah, hal tersebut juga gue lakukan di judul Solanin satu ini. Somehow gue cuma tahu manga satu ini menceritakan tentang musik gitu. Jadi gue mikirnya di awal cerita Solanin ini akan jadi cerita yang relatif realis gitu, yang slice of life, yang chasing dream gitulah menurut gue pada awalnya. Itu satu-satunya hal yang gue tahu dan gue gak pengen buat nyari lebih lanjut. Gue pengen langsung baca aja komiknya. Dan ternyata gue salah besar. Akhirnya gue tahu kenapa judul Solanin satu ini diperuntukkan untuk audiens yang relatif lebih dewasa. Yaitu karena subjek yang diangkat. Subjeknya apa gue akan ceritain nanti. Gue mau nyeritain kenapa gue kenal Inio Asano terlebih dahulu. Nah, gue kenal sama mangaka satu ini karena judulnya yang lain. Kalau kalian tahu tentang Oyasumi Punpun atau Good Night Punpun kalau nggak salah versi Inggrisnya, itu gue udah terlebih dahulu tahu tentang judul tersebut. Gue belum baca, tapi gue punya komiknya yang versi Inggris. Kenapa gue belum baca? Karena gue tahu kalau isi dari manga Oyasumi Punpun tadi sangat depressing. Yang jelas mengangkat tentang hal-hal yang berat lah. Jadi bukan sesuatu yang bisa kalian sekedar ambil buat baca.
Setelah coba gue searching, ternyata Oyasumi Pun tadi juga punya beberapa trigger warning. Jadinya gue lebih menyiapkan mental kali ya. Dan lebih ke nyimpen aja sih sebenarnya. Karena somehow gue tahu gue bakal suka sama Oyasumi Pun tadi. Tapi gue juga tahu gitu kalau gue harus berada di sebuah mental state yang relatif sehat gitu waktu bacanya, agar nggak terjadi hal-hal yang nggak gue inginkan gitu. Nah, maka dari itu, mumpung kemarin Solanin terbit edisi barunya, gue mikir lebih baik gue baca Solanin dulu aja kali ya. Hitung-hitung kenalan lah sama karyanya Inio Asano. Karena ya seperti kebodohan yang udah gue sampaikan di awal tadi, gue cuma tahu judul Solanin ini sebatas bertemakan musik. Jadi gue mikirnya ini akan jadi cerita yang coming of age gitu, yang wholesome, yang mengejar mimpi, dan ya sebuah kebodohan sih dari gue emang. Nah, judul Solanin ini sendiri menceritakan tentang tokoh utamanya yaitu Meiko dan pacarnya Taneda beserta sekumpulan temannya yang lain. Ada karakter Billy, ada karakter Kato, dan ada satu lagi pacarnya Kato, tapi gue lupa namanya. Jadi cerita akan bergulir di kelima tokoh tadi. Nah, kelima-limanya ini merupakan fresh graduate yang baru aja lulus kuliah dan kerja, ya sebagaimana kerja entry level lainnya lah. Kecuali si karakter Kato tadi, dia masih belum lulus sampai sekarang. Nah, mereka ini dulu kenal dari sebuah klub musik di kampus mereka. Tapi sekarang yang masih ngeband gitu ya adalah karakter cowoknya aja, yaitu Taneda, Billy, dan Kato tadi. Nah, gue awalnya berpikir bahwa ini adalah kisah perjalanan mereka untuk sukses bermusik gitu ya. Tapi ternyata enggak sama sekali. Ini menceritakan tentang kisah, bisa dibilang quarter life crisis, yang mana mereka sebenarnya nggak suka dengan pekerjaan mereka. Ini bukan jalan yang mereka mau gitu ya sebenarnya. Tapi mereka juga tertampar realita gitu bahwa mungkin skill bermusik mereka cuma apa adanya. Dan akhirnya mereka cuma bisa ketemu beberapa waktu sekali buat latihan band aja. Nah, gue yang nggak tahu apa-apa tentang judul Solanin ini bener-bener ketampar sih. Karena gue gak nyangka ternyata subjek yang dibahas akan se-depressing ini, akan sedekat ini buat gue pribadi. Dan walaupun di dalamnya banyak comedic moment gitu ya, tapi dialog-dialog di sini tuh ya sekali lagi depressing gitu. Dia lebih membahas tentang hidup, lebih membahas tentang krisis mereka tadi, tentang mimpi mereka yang gak bisa mereka raih. Ya, dan hal-hal semacam itulah yang memang mungkin akan sering kalian temui di fase dewasa muda. Dan masalahnya di sini adalah gue baca di saat gue sedang mengalami hal tersebut. Gue yang tadinya pengen bacaan yang ringan gitu, buat kenalan sama Inio Asano terlebih dahulu, jadinya kayak, aduh, kebawa deh sama ceritanya. Nah, mungkin tema besarnya seperti itu ya. Kita akan bergulat dengan mimpi yang ingin diraih dan bertentangan dengan keadaan hidup kita yang realis seperti ini. Dibawakan dengan dialog yang lumayan dalam, kemudian ditambah lagi dengan permasalahan romance, dan yang gak gue expect di sini adalah ceritanya jadi semakin dalam gitu, jadi semakin dark. Saat bagian tengah ke akhirnya, Inio Asano menambahkan topik tentang grief di dalamnya. Gue gak akan bahas tentang bagian itu karena di belakang bukunya pun gak disampaikan. Jadi gue kepengen buat kalian yang penasaran sama judul Solanin ini untuk baca bagian itu sendiri tanpa harus gue kasih tahu. Yang jelas tema yang relatif berat gitu ya di buku ini akan bertambah berat di bagian tengah ke akhirnya. Apakah gue nangis waktu baca bukunya? Bisa dibilang iya. Gue ikut berkaca-kaca gitu waktu baca beberapa dialog di buku ini. Dan yang paling ngena di gue adalah momen waktu karakter Meiko ini bertemu dengan karakter Billy di bagian tengah ke akhir ceritanya. Yang mana kita udah nge-switch ke tema grief tadi. Kalau kalian udah baca Solanin, pasti kalian tahu tentang part yang gue omongin tadi. Yang jelas di bagian itu gue udah cukup capek gitu ditumpukin sama pembahasan tentang impian, tentang kehidupan, tentang romansa di bagian awal buku. Kemudian ditambah dengan momen grief pula, dan di momen dimana karakter Meiko ketemu dengan Billy tadi,
pecah sih, pecah banget. Gue langsung kayak, aduh. Ini judul apaan sih? Gue ngiranya tuh ini ringan loh. Apakah gue menyesal nggak research Solanin terlebih dahulu? Enggak kayaknya. Tapi apakah gue menerima konsekuensinya? Sangat. Karena ceritanya kelewat dekat, at least ke gue. Walaupun setelah bacanya gue langsung rebahan gitu ya. Langsung tiduran dan ngeliat ke atas doang. Sambil mikirin apa yang barusan gue baca. Tapi di saat yang bersamaan gue bersyukur banget gue baca judul Solanin 1 ini. Karena walaupun gue hancur banget bacanya, tapi gue suka. Gue suka sama artnya, gue suka sama ceritanya. Dan ya, ini perfect sih. 5 dari 5 bintang sih. Seriusan. So ya, dari pembahasan gue tadi, gue jelas sangat merekomendasikan komik satu ini, manga satu ini dari Inio Asano. Tapi keep it in mind kalau komik ini merupakan komik dewasa, at least 17 ke atas, dan ada tema-tema yang mungkin akan jadi cukup berat lah untuk sebagian orang, termasuk gue. Untuk harganya dia ada di 118.000, tapi seriusan ini worth it buat ceritanya. Dia tebel juga pakai book paper. Kemudian ada dapat jaket juga kayak gini. So ya, worth it banget buat kalian beli. So ya, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.